Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi dari pertemuan sebelumnya, yaitu pada pertemuan sebelumnya atau materi sebelumnya kalian sudah belajar mengenai cara untuk mendapatkan informasi atau data. Nah, setelah kalian mendapatkan sebuah informasi, maka hal yang perlu kalian lakukan adalah menyajikan data tersebut dan mengolahnya. Dalam statistika dikenal berbagai macam cara untuk menyajikan data. Nah, beberapa di antaranya seperti yang bisa kalian lihat pada slide ini, ya pada gambar yang itu, kalian bisa melihat ada berbagai macam diagram. Ini adalah diagram. Ada diagram batang, ada diagram lingkaran, ada diagram garis. Nah, selain itu juga ada beberapa cara yang lain. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara kita menyajikan data, mari kita ikuti pembahasan selanjutnya. Menyajikan data yang pertama, yang paling mudah adalah menggunakan bentuk tabel atau daftar. Nah, seperti yang bisa kalian di sini ada sebuah tabel yang menunjukkan tentang penjualan mobil Mitsubishi pada tahun 2015 hingga 2019. Bisa kalian lihat pada tahun 2016 banyak mobil yang terjual adalah sebanyak 25.946 unit mobil dan seterusnya. Nah, tabel ini hanya menceritakan tentang banyaknya jumlah mobil yang terjual tiap tahunnya. Tidak ada hal lain lagi. Sehingga tabel dengan model seperti ini disebut sebagai tabel baris kolom sederhana atau satu arah. Kenapa dikatakan satu arah? Karena tabel ini hanya menceritakan atau menunjukkan satu hal saja, yaitu mengenai banyak mobil yang terjual. Selanjutnya, jenis tabel kontingensi. Ya. Bisa kalian perhatikan di sini. Tabel kontingensi ini hampir mirip dengan tabel baris dan kolom sederhana. Yang membedakannya, coba kalian perhatikan di sini. Ini adalah sebuah tabel yang menceritakan tentang jumlah siswa kelas 7 dan 8. Namun di dalamnya dibedakan kembali atau ada kategori lain, yaitu berdasarkan jenis kelamin, di mana ada pria dan wanita. Sehingga dalam tabel ini kalian selain bisa mengetahui jumlah siswa dalam tiap kelasnya, kalian juga bisa melihat banyaknya pria dan wanita dalam masing-masing kelas. Nah, sehingga tabel dengan bentuk seperti ini atau tabel yang terdiri atas dua faktor, ya, yaitu faktor jenis kelamin dan kelas di sini, ini disebut sebagai tabel kontingensi. Selanjutnya, kita mempunyai tabel distribusi frekuensi. Nah, tabel jenis ini digunakan untuk menyajikan data yang berupa pencaran atau kelompok. Kalau kalian perhatikan di sini, pada kolom nilai, ada kategori untuk nilai 51 sampai 60. Banyaknya anak yang mendapatkan penilaian harian matematika dengan nilai 51 sampai 60 adalah sebanyak 5 anak dan seterusnya. 51 sampai 60, 61 sampai 70, 81 sampai 90 ini dinamakan pencaran atau kelompok nilai. Untuk menyajikan data-data semacam ini lebih tepat atau lebih cocok digunakan tabel distribusi frekuensi. Nah, namun untuk tingkat SMP kelas 7, nanti yang akan sering kita gunakan adalah tabel kontingensi dan tabel baris dan kolom sederhana. Ya, itu tadi adalah jenis-jenis tabel ya. Nah, sekarang bagaimana caranya? Mari kita latih. Contohnya misalkan ada Dimas, Dike, Agung, ketiganya adalah atlet lari 100 meter. Nah, selama COVID-19 ini mereka diharuskan mencatat
perolehan latihan mereka. Ya. Pada hari pertama, Dimas, Dike, dan Agung berturut-turut mencatat waktu 11,45 detik, 11,36 detik, dan 11,11 detik. Sedangkan pada hari kedua, 11,33 detik, 11,52 detik untuk Dike, dan 11,10 detik untuk Agung. Dan pada hari ketiga bisa kalian lihat di sini ya. Nah, tugas kalian adalah sajikan informasi di atas ke dalam tabel supaya Dimas, Dike, dan Agung ini akan lebih mudah melihat perkembangan kecepatan lari mereka. Nah, kira-kira jenis tabel apakah yang cocok untuk menggambarkan data di atas atau data ini? Betul sekali. Yang akan kita gunakan adalah jenis tabel baris dan kolom. Bisa kalian lihat contohnya di sini. Nah, di sini ada nama, yaitu ada Dimas, Dike, Agung, kemudian hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Ini dinamakan masih tabel baris dan kolom ya. Atau misalkan kalian mau menyajikan dalam bentuk seperti ini juga boleh. Sama saja. Ya, dengan begini, dengan ditampilkannya data tadi ke dalam bentuk tabel, maka Dimas, Dike, dan Agung akan lebih mudah mengamati perkembangan kecepatan lari mereka. Nah, setelah ini akan ada tugas untuk kalian. Nah, silahkan tugas kalian adalah nyatakan atau sajikan data-data berikut ke dalam bentuk tabel yang sesuai. Baik, kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.